Oke, lanjut. Pada tahap ini kita akan membahas bagaimana cara input data di database sekolah yang kita buat sebelumnya. Oke. Langkah pertama, kita bikin file baru yang namanya input.php. Nah, kemudian ini kita copy dari source index. Kemudian kita paste. Kita kasih titelnya yaitu input data siswa. Seperti ini. Kemudian kita coba cek, kita refresh. Ini, nah, di sini kita akan coba bikin form bagian sini. Untuk formnya, kita pakai yang ada template dasminnya. Kita buka seperti ini. Tadi ke dasmin, kemudian bagian form. Di sini ada banyak form yang bisa kita gunakan nanti. Ada basic, horizontal, floating. Saya coba pakai bagian ini ya, bagian basic ini ya. Oke, saya klik kanan di sini, kemudian inspect elemen, kemudian saya cari bloknya yang tepat yang mana, yang ngeblok semua bagian ini. Oke, yang ini. Kemudian saya klik kanan, edit as HTML, saya copy semua, kemudian saya paste di sini. Saya rapikan. Ini saya pakai Beautify ya buat ngerapiin codingan. Nah, terus ini saya ganti namanya formulir siswa. Saya cek dulu. Oh, ini kurang ke kanan. Ini di sini ya. Bagi yang belum tahu, ini mainnya di Bootstrap. Kasih 12 biar full. Seperti ini. Lanjut, kita sesuaikan dengan kolom di sini ya. Ini kan ada NIS, nama, jenis kelamin, alamat, password, kelas. Jadi ada 6. Mulai dari NIS. Ini saya ganti NIS. Ini for ini kita hapus saja biar codingannya sedikit. Kemudian tipenya ini itu text. Ini juga saya hapus, ini juga saya hapus. Kemudian dikasih name. Ini penting banget ya, name ini untuk menghubungkan nanti untuk pengiriman data ke metode push. Kemudian ini NIS. Ini saya hapus karena nggak perlu. Kemudian setelah NIS, saya cek dulu. NIS, kemudian nama, saya copy. Banyak. Ini nama. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini saya pakai ini aja ya. Radio button. Jenis kelamin bertipe radio. Kemudian ini namanya jenis kelamin. Ini kecil ya N. Saya coba input tipe radio. Oh ya, dan saya kasih jenis kelamin, terus ini dikasih laki-laki. Oh ya, ini dikasih value juga ya, value nya laki-laki. Kemudian saya cek lagi, saya copy. Oh, maaf, ini kayak gini aja. Terus ini kasih perempuan. Jadi kalau radio button itu name-nya disamakan, yang mana dia artinya adalah dalam satu kesatuan. Karena radio button itu yang dipilih cuma satu.
Nah, seperti ini. Jenis kelamin, terus alamat, alamat kelas, alamat, kemudian ini kelas, ini saya hapus check me out nya, passwordnya ini dihapus, ID nya, kemudian ini juga saya hapus, kemudian name nya jangan lupa, name, password ini diganti simpan. Saya cek. Oke, seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, selanjutnya adalah kita tuliskan formnya. Biasanya tadi di awal ya, form action, yang mana ini nanti akan mengarah ke file crud.php. Metodenya adalah post. Kemudian di sini bagian button ini adalah dikasih name input underscore siswa, yang mana nanti dia akan menjalankan input siswa berdasarkan namanya. Oke, saya cek. Kalau saya coba nanti akan kosong ya, karena kita belum bikin crud PHP. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke crud. Kita bikin file baru yang namanya crud.php. Jadi ini nanti akan berisikan sintak-sintak PHP seperti input data, delete data, dan update data. Oke, kemudian kita jangan lupa bikin sambungan dulu ke koneksi database-nya. Kita bikin file baru namanya koneksi.php. Kemudian ini kita ketikkan seperti ini, php. Kemudian perintahnya itu mysqli underscore connect. Nah, di sini diterangkan ada hostname, kemudian password, database, ini kita taruh ke variabel count. Next. Ini pertama itu adalah nama hostnya, ini localhost. Oke, lebih baik kita ini aja, kita bikin variabel baru, nanti tinggal dipanggil dalam mysqli connect. Nama hostnya host, diisi localhost, atau boleh kamu isi IP nya seperti ini. Saya rekomen 7.0.0.1 seperti ini, boleh sama. Kemudian nama database-nya, nama usernya adalah root, kemudian password usernya adalah kosong, kemudian nama database db, database-nya adalah sekolah. Oke, kemudian di sini kita masukkan pertama adalah host, kemudian user, kemudian password, kemudian db. Kita kasih komentar untuk ngecek apakah sintaknya ini jalan apa tidak, dengan cara seperti ini. If jika scon, maka tampil echo nggak connect gitu ya. Oke, kita udah bikin koneksi. Kemudian koneksinya ini kita sambungkan ke dalam crud dengan cara
pakai require. Koneksi titik php seperti ini. Oke, lanjut. Kita masukkan perintahnya if, perintah untuk menyimpan atau input data, if iset membuka is push. Di sini tadi namanya adalah ini ya, input siswa ini ya. Kita copy aja biar nggak typo. Kemudian kurang buka tutup. Nah ini. Jadi expose expose input siswa ini artinya adalah ketika dia menjalankan button ini, maka nanti akan mengerjakan perintah di bawahnya ini. Nanti. Oke, pertama kita tampung dulu variabel expose-nya dari sini, dari nis, nama, dan seterusnya dengan variabel baru. Pertama nis sama dengan expose nis. Jadi nis ini adalah variabel baru, kemudian expose nis dia didapat dari inputan ini atau yang ini. Lanjut, kita copy ke bawah. Sesuai jumlahnya ya, nis, kemudian tadi nama, jenis kelamin, apa tadi? Nis, nama, jenis kelamin, alamat, kemudian password, kemudian di sini tadi kelas. Ini nis, nama, jenis kelamin, kemudian ini alamat, password, ini kelas. Ya, kita sudah menampung ke variabel post-nya. Selanjutnya adalah kita jalankan perintah query-nya. Sebelumnya kita bikin query perintah untuk menyimpan. Query sama dengan insert into nama tabelnya tadi apa? Ini siswa, kemudian values, buka. Nah ini petik 1. Pertama ini adalah edisi siswa yang mana diatur increment otomatis, maka dikosongin, koma. Kemudian ini ada nis, koma, saya copy aja, nis, nama, jenis kelamin, alamat, password, kelas. Kita ganti nama, jenis kelamin, kemudian alamat, kemudian password. Oh iya, untuk password ini kita kasih MD5 sebagai enkripsi. Seperti ini. MD5 untuk mengenkripsi password. Yang terakhir ini kelas. Nah, perlu diingat, pastikan yang kamu masukkan yang ada di sini urutannya sesuai dengan pada database ini. Jadi ini nis, nama, jenis kelamin, terakhir kelas diurutkan. Dengan perintah query seperti ini harus urut. Ini kemudian kita jalankan query-nya dengan perintah seperti ini. MySQLi, kemudian query. Nah, ini kita panggil scon, dia dipanggil dari koneksi bagian sini. Nah ini, yang mana dia berfungsi sebagai penyambung database. Kemudian kita panggil query-nya seperti ini. Nah, kemudian setelah nanti dia selesai input, maka dia akan mengarah ke halaman data siswa.
Kita tuliskan header location data siswa seperti ini. Jadi ini berfungsi sebagai redirect, mengarahkan ke halaman data siswa. Oke, sekarang kita coba. NIS 01, nama Pip laki-laki, Kayuwasa, kelas 10 RB, passwordnya 1234, dan simpan. Oke, ini seperti ini ya, memang benar ya, karena dia tadi kan mengarah ke PHP data siswa, yang mana kita belum buat. Nah, kita ceknya lewat localhost php admin. Kita cek ke sini. Oke, berhasil ya. Dia sudah berhasil melakukan input data. Oke, sekian. Nanti kita akan lanjutkan bagian menampilkan data siswa.